inovasi kurikulum dan pembelajaran. Untuk inovasi sendiri memiliki arti suatu pengenalan hal-hal yang baru, penemuan yang baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan untuk kurikulum sendiri memiliki arti suatu program ajar yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas norma-norma yang berlaku dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan. Inovasi kurikulum dapat diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri, sehingga kurikulum sebagai alat atau instrumen yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Ada beberapa syarat dan kriteria yang harus diperhatikan dalam inovasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum harus bersifat up-to-date. Kemudian, kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi-generalisasi. Serta kurikulum pun harus mempunyai makna dan maksud bagi para siswa. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri inovasi kurikulum. Nah, menurut Rogers, ciri-ciri inovasi kurikulum itu ada 4. Yang pertama, adanya keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi si penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, faktor sosial atau gengsi, kesenangan atau kepuasan, atau mempunyai komponen yang penting. Suatu inovasi yang diyakini memiliki kemungkinan peluang keuntungan yang relatif yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kemungkinan percepatan adopsi tersebut oleh masyarakat. Yang kedua, kompatibel dan adanya kesepahaman, yaitu tingkat sesuai inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, memiliki derajat kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh penerima, maka makin cepat tersebar inovasi tersebut. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti oleh si penerima, maka makin sukar untuk tersebarnya inovasi tersebut. Yang ketiga itu ada transibilitas, artinya sampai sejauh mana suatu inovasi dapat diuji cobakan kendalanya dan kemanfaatannya di lapangan. Suatu hasil inovasi dapat dengan mudah diadopsi manakala hal tersebut dapat dilihat dan diuji cobakan melalui pengalaman kerja. Tuh. Nah, yang keempat, terakhir nih dapat diamati, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati oleh penerima, maka makin cepat pula diterima oleh masyarakat. Prosedur pengembangan kurikulum berbasis tema, keunggulan atau manfaat kurikulum terpadu diantaranya yang pertama, segala sesuatu yang dipelajari dalam unit bertalian erat. Yang kedua, kurikulum sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Yang ketiga, memungkinkan hubungan erat kaitannya dengan masyarakat. Yang keempat, sesuai dengan paham demokratis. Yang kelima, mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan peserta didik. Model-model pengembangan kurikulum tidak lepas dari berbagai aspek yang mengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai, nilai moral, keagamaan, politik, sosial, maupun budaya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yang pertama, relevansi, yaitu komponen-komponen kurikulumnya ada tujuan, isi, proses penyampaian dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kurikulum harus berisi hal-hal solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan kondisi, daerah, waktu maupun latar belakang anak. Yang ketiga, komunitas. Kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya. Yang keempat, efisiensi, yaitu kurikulum selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat maupun personalia. Yang kelima, efektivitas, yaitu berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Prinsip khusus. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajar. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dalam keberhasilan pendidikan. Maju mundurnya sebuah pendidikan tergantung pada sejauh mana guru memahami perannya di sekolah dan tentunya memahami kurikulum. Setiap perubahan tentu akan membawa dampak positif maupun dampak negatif. Namun, strategi untuk tetap mempertahankan kurikulum agar tidak
mengikuti perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu akan membawa dampak buruk. Sebab generasi yang akan mendatang itu akan mengalami ketertinggalan dan akan sulit mengejar apa yang sudah berkembang dalam masyarakat. Maka dari itu, ada beberapa jenis inovasi dalam kurikulum. Yang pertama ada kurikulum berbasis kompetensi. Depdiknas mengemukakan kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan tentang cakupan apa saja atau kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa, kemudian kegiatan proses belajar mengajar, kemudian juga ada pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Dari rumusan tersebut, kurikulum berbasis kompetensi menekankan agar siswa dapat mencakup atau mencapai kompetensi melalui pembelajaran tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan siswa bukan hanya kemampuan dari segi intelektual saja, tetapi bagaimana kemampuan intelektual tersebut dapat diterapkan dan dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka kurikulum berbasis kompetensi, target ataupun pencapaian yang diharapkan adalah siswa dapat memiliki bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan kecakapan hidup ataupun life skill. Nah, yang kedua ada kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat, bahan, objek, kajian, dan diterapkannya serta dilakukan di daerah tempat tinggal siswa. Apapun yang siswa butuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar itu disesuaikan dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, adat dan istiadat serta kebiasaan di mana siswa tersebut tinggal. Tujuan dari kurikulum berbasis masyarakat ini yaitu untuk menjadikan siswa lebih mencintai lingkungannya, lebih menjaga lingkungannya, serta mencegah keterasingan lingkungan. Nah, kemudian yang selanjutnya ketiga yaitu kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan merupakan kurikulum yang memungkinkan siswa untuk belajar secara individual maupun secara klasikal untuk menggali keaktifan dan potensi yang ada dalam diri siswa. Kurikulum berbasis keterpaduan ini memiliki subsistem ataupun komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama ada subsistem masukan, yaitu terdiri dari siswa. Kedua, ada subsistem proses, yaitu terdiri materi, metode, dan masyarakat. Yang ketiga, ada subsistem produk. Nah, subsistem produk ini terdiri dari lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Nah, masing-masing dari subsistem ini saling berkaitan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Yang keempat, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan. Tujuan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah untuk memandirikan dan memberdayakan tingkat satuan pendidikan dengan cara memberikan kewenangan pada lembaga pendidikan. Yang kelima, ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini adalah pengganti dari kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini menekankan siswa untuk lebih memahami materi dengan cara berpikir kritis, berpikir aktif, untuk aktif dalam diskusi dan presentasi, sehingga siswa lebih memiliki sopan santun, disiplin yang tinggi, dan pendidikan karakter. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah tentang berbagai jenis inovasi dalam pembelajaran. Ada berbagai jenis inovasi dalam pembelajaran yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu model pembelajaran brain-based learning. Nah, model pembelajaran ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar belajar otak, yaitu Eric Jensen pada tahun 2004. Menurut Din Wahyudin, model pembelajaran brain-based learning ini memberikan dasar masukan bagi para pengembang pembelajaran yang selama ini masih menggunakan dasar ilmu psikologi. Aspek yang ditelaah dari inovasi ini yaitu aspek keunggulan otak manusia yang diasumsikan memiliki dukungan kuat terhadap gejala-gejala psikologis yang selama ini terlihat dari bentuk dan performance siswa ketika mengikuti pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini telah melahirkan beberapa konsep baru dan membuktikan konsep dan teori-teori yang selama ini banyak diperbincangkan di kalangan akademik. Sebagai misal, konsep accelerated learning
yaitu kemampuan menyerap dan memahami konsep baru dengan cepat dan menguasai informasi tersebut gitu ya. Kemudian ada peta konsep, yaitu yang akan mendorong siswa menghubungkan konsep-konsep selama belajar sehingga tercapai pembelajaran yang bermakna. Nah, dan konsep kecerdasan lainnya. Itu yang dimaksud dengan model pembelajaran brain based learning. Inovasi yang kedua yaitu inovasi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum dikembangkan oleh Bobby de Porter pada tahun 1992 yang beranggapan bahwa metode belajar ini sesuai dengan cara kerja otak manusia dan cara belajar manusia pada umumnya. Pada prinsipnya, sugesti itu memengaruhi hasil belajar. Teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif dalam belajar diantaranya yaitu menundukkan siswa secara nyaman di dalam kelas, kemudian memasang musik di dalam kelas atau di lapangan, kemudian meningkatkan partisipasi siswa, menggunakan poster-poster dalam menyampaikan informasi, dan menyediakan guru-guru yang berdedikasi tinggi. Istilah kuantum terdapat dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya dalam pembelajaran kuantum ini pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Ada dua konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam rangka mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya belajar, yaitu percepatan belajar melalui usaha yang sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional dan fasilitasi belajar yang berarti memudahkan belajar. Kedua konsep tersebut akan mendukung asas utama, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, asas utama tersebut mengisyaratkan pentingnya seorang guru memasuki dunia atau kehidupan anak sebagai langkah awal dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Apabila seorang guru telah memahami dunia anak, maka anak akan merasa diperlakukan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Sebuah pepatah mengatakan, ajarilah, tuntun, fasilitasi, dan bimbinglah anak didik kalian sesuai dengan tingkat kebutuhan dan daya pikirnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pembelajaran kuantum ini. Prinsip yang pertama yaitu segalanya berbicara. Maksudnya bahwa seluruh lingkungan kelas itu hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Ini berarti rancangan kurikulum dan rancangan pembelajaran guru, informasi, bahasa tubuh, kata-kata, tindakan, gerakan, dan sebuah kondisi lingkungan haruslah dapat berbicara membawa pesan belajar bagi siswa. Kemudian prinsip yang kedua, segalanya bertujuan. Maksudnya semua pembelajaran harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Prinsip yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya sebelum melakukan pembelajaran hendaknya siswa memiliki kemampuan atau pengalaman informasi tentang pembelajaran yang akan disampaikan tersebut. Prinsip yang keempat, mengakui setiap usaha. Maksudnya, semua usaha belajar yang telah dilakukan siswa harus memperoleh pengakuan guru dan siswa lainnya. Kemudian prinsip yang terakhir yang kelima yaitu merayakan keberhasilan. Maksudnya setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas dirayakan untuk memberikan umpan balik dan motivasi untuk kemajuan ke depannya. Setelah prinsip, ada strategi dalam pembelajaran kuantum yang dikembangkan melalui istilah Kandur, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Tumbuhkan yaitu dengan memberikan persepsi yang cukup sehingga awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku. Kemudian alami, yaitu memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa untuk mencoba atau melakukan. Kemudian namai, yaitu menyediakan kata kunci,
konsep, model, rumus, strategi, atau model lainnya. Kemudian demonstrasikan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Kemudian ulangi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga setiap siswa bisa memahami setiap pelajarannya. Dan yang terakhir, rayakan, dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional. Selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum identik dengan sebuah simfoni dan pertunjukan musik. Maksudnya pembelajaran kuantum ini memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga proses belajar menjadi suatu yang menyenangkan dan bukan sebagai sesuatu yang memberatkan untuk dapat mengarah kepada yang dimaksud. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus dikerjakan atau dilakukan, yaitu optimalkan minat pada diri, bertanggung jawab pada diri, dan hargailah segala tugas yang telah selesai. Selanjutnya, konteks dalam pembelajaran kuantum untuk mendukung percepatan belajar dan fasilitas belajar yang optimal, yaitu yang pertama, suasana belajar yang menggairahkan. Untuk menciptakan suasana yang dinamis dan menggairahkan dalam belajar, guru atau fasilitator perlu memahami dan dapat menerapkan aspek-aspek pembelajaran kuantum, yaitu kekuatan niat dan berpandangan positif, menjalin rasa simpati dan saling pengertian, keriangan dan ketakjuban, mau mengambil resiko, menumbuhkan rasa saling memiliki, dan menunjukkan keteladanan. Penelitian menunjukkan bahwa suasana kelas adalah penentu psikologis utama yang memengaruhi kegiatan belajar. Pada dasarnya, kelas adalah arena belajar yang dipengaruhi oleh emosi. Itu sebabnya disarankan agar guru berupaya menciptakan suasana kelas melalui keenam aspek tersebut. Yang kedua yaitu landasan yang kukuh. Menegakkan landasan yang kukuh dalam pembelajaran kuantum dengan cara yaitu mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, mengukuhkan prinsip-prinsip keunggulan, meyakini kemampuan diri dan kemampuan siswa, kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan peraturan, serta menjaga komunitas belajar tetap tumbuh dan berjalan. Nah, menurut The Porter, menjelaskan bahwa pembelajaran kuantum ini memiliki 8 kunci sukses yang dikembangkan, yaitu integritas, kegagalan sebagai awal kesuksesan, bicara dengan niat yang baik, hidup saat ini, komitmen, bertanggung jawab, sikap lurus, dan keseimbangan. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan yang mendukung. Dalam pembelajaran kuantum, guru harus mampu menata lingkungan kelas yang dapat mendukung situasi belajar dengan cara mengorganisasikan dan memanfaatkan lingkungan sekitar, menggunakan alat bantu yang mewakili satu gagasan, pengaturan formasi siswa, pemutaran musik yang sesuai dengan kondisi belajar siswa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu perancangan pengejaran yang dinamis. Perancangan pengejaran ini dilaksanakan melalui strategi pembelajaran kuantum Tandur yang tadi yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Inovasi yang ketiga yaitu inovasi pembelajaran kompetensi. Dalam pembelajaran kompetensi, siswa sebagai subjek belajar yang memegang peranan utama, sehingga dalam proses belajar mengajar siswa dituntut kreativitas secara penuh, bahkan secara individual mempelajari bahan pelajaran. Dengan demikian, peranan guru adalah sebagai fasilitator, harus bisa memahami berbagai sumber dan fasilitas untuk dipelajari siswa. Nah, terdapat karakteristik penting dari pembelajaran kompetensi seperti kegiatan proses belajar mengajar dalam KBK tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, akan tetapi diselenggarakan untuk membentuk watak, peradaban, dan mutu kehidupan peserta didik. Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap individu mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar. Pembelajaran kompetensi memiliki kompetensi yang bersifat strategis, yaitu yang pertama, menyadari bahwa setiap orang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa dan memiliki keyakinan sesuai dengan agama yang dianut.
Yang kedua, menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep numerik dan spesial, serta mampu mencari dan menyusun pola, struktur, dan hubungan. Yang keempat, menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan, ditemukan dan diperoleh dari berbagai sumber dalam kehidupan, serta mampu menilai kebermanfaatan. Kemudian yang kelima, memahami dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup dan teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil suatu keputusan. Yang keenam, memahami konteks budaya geografi, sejarah, dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan, serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global. Kemudian yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan kreatif dan lingkungan untuk saling menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab. Yang kedelapan, menunjukkan kemampuan berpikir konsekuen, berpikir lateral, berpikir kritis, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang kesembilan, menunjukkan motivasi dan percaya diri dalam belajar, mampu bekerja mandiri, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir, yang ke-10, penyusunan materi pembelajaran kompetensi mencakup komponen utama yang harus dikuasai siswa, yaitu kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator. Ada beberapa prinsip penting dalam pembelajaran kompetensi ini, yaitu yang pertama, proses pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Tujuan pengaturan lingkungan dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberi latihan-latihan penggunaan fakta-fakta. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari, yaitu pengetahuan fisis, sosial, dan logika. Pengetahuan fisis adalah pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari suatu objek atau kejadian seperti bentuk, besar, kecil, dan bagaimana objek itu berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian kalau pengetahuan sosial itu berhubungan dengan perilaku individu dalam suatu sistem sosial atau hubungan dengan perilaku individu dalam yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Kemudian pengetahuan logika berhubungan dengan berpikir matematis, yaitu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan pengalaman dengan suatu objek dan kejadian tertentu gitu. Kemudian prinsip yang ketiga, pembelajaran dalam konteks kompetensi itu harus melibatkan peran lingkungan sosial. Prinsip yang terakhir, yang keempat, yaitu pembelajaran melalui KBK diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki, yang meliputi kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural, dan kompetensi temporal. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran kompetensi menurut Sukmadinata pada tahun 2004. Yang pertama yaitu isi program didasarkan pada kecakapan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah atau mengerjakan suatu pekerjaan. Karakteristik yang kedua, tujuan pembelajaran itu ditulis untuk setiap rumusan kompetensi. Yang ketiga, pengukuran kecakapan atau keterampilan didasarkan atas kemampuan yang diperlihatkan. Yang keempat, performansi siswa diukur dengan menggunakan acuan patokan. Yang kelima, record lengkap kompetensi-kompetensi yang dikuasai dibuat untuk setiap siswa. Dan yang keenam, bahan pembelajaran dibuat modul, handout, buku kerja, dan program pembelajaran menggunakan media cetak atau program komputer atau media lain yang disediakan bagi peserta didik. Selanjutnya, aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi. Aspek yang pertama yaitu pengelolaan ruang kelas atau ruang belajar.
Nah, ruang belajar merupakan tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Selama berada di ruang kelas, selama itu pula perlu terjadi interaksi antara siswa dan guru. Ruang tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga nyaman digunakan selama proses pembelajaran. Suasana dan penataan ruang kelas hendaknya memperhatikan yang pertama aksesibilitas, yaitu siswa maupun guru itu mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Yang kedua itu mobilitas, yakni siswa dan guru itu mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga itu interaksi, yakni memudahkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa. Dan yang keempat itu variasi kerja siswa, yakni memungkinkan siswa bekerja secara perorangan atau kelompok. Aspek pengelolaan selanjutnya yaitu pengelolaan siswa. Siswa dalam satu kelas itu pastinya memiliki beragam kemampuan, terutama dalam pengalaman belajar. Karena itu, guru harus memahami berbagai karakteristik siswa dalam kemampuan belajarnya. Bobby De Porter mengelompokkan karakteristik modalitas belajar siswa ke dalam 3 karakter, yaitu pelajar visual, menggunakan penglihatan mata, audiotorial, belajar menggunakan pendengaran, dan kinestetik, belajar bergerak, bekerja, dan menyentuh. Selanjutnya, pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi. Pendekatan merupakan langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Paling tidak melingkup 4 aspek, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi serta kualifikasi perubahan perilaku yang diharapkan. Hal ini tentu mengacu pada standar kompetensi maupun pada kompetensi lainnya yang selanjutnya dijabarkan pada sejumlah kemampuan dasar siswa untuk menguasai suatu kompetensi yang dimiliki siswa. Kemudian yang kedua, memilih cara pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mencapai standar kompetensi dengan memperhatikan karakteristik siswa sebagai subjek belajar, termasuk dalam kegiatan ini memahami tentang modalitas dan gaya belajar siswa secara individual siswa. Kemudian yang ketiga, memilih dan menetapkan sejumlah prosedur, metode, dan teknik kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pengalaman belajar yang mesti ditempuh siswa. Kemudian yang keempat, menetapkan norma atau kriteria keberhasilan sehingga dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran, terutama menilai kemampuan suatu jenis kompetensi tertentu. Pembelajaran kontekstual harus ada minimal 3 prinsip utama yang digunakan, yaitu saling ketergantungan, diferensiasi, dan pengorganisasian. Yang pertama, prinsip saling ketergantungan. Dalam proses pembelajaran, siswa berhubungan dengan bahan ajar, sumber belajar, media, sarana dan prasarana belajar, iklim sekolah, dan lingkungan. Nah, saling berhubungan ini bukan hanya sebatas memberikan dukungan, kemudahan, akan tetapi juga memberi makna tersendiri gitu. Sebab makna ada jika ada hubungan yang berarti. Nah, pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang menekankan hubungan antara bahan pelajaran dengan bahan lainnya, antara teori dengan praktik, antara bahan yang bersifat konsep dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua itu prinsip diferensiasi yang menunjukkan kepada sifat alam gitu yang secara terus-menerus menimbulkan perbedaan, keseragaman serta keunikan. Nah, diferensiasi bukan hanya menunjukkan perubahan dan kemajuan tanpa batas, akan tetapi juga kesatuan-kesatuan yang berbeda tersebut berhubungan, saling tergantung dalam keterpaduan yang bersifat simbiosis atau saling menguntungkan. Pembelajaran kontekstual berpusat pada siswa gitu, menekankan aktivitas dan kreativitas siswa. Siswa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk melakukan pengamatan, menghimpun dan mencatat fakta dan informasi, menemukan prinsip-prinsip dan pemecahkan masalah. Prinsip yang ketiga yaitu pengorganisasian diri. Nah, prinsip ini menuntut para pendidik dan para pengajar di sekolah agar mendorong tiap siswanya untuk memahami dan merealisasikan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Nah, pembelajaran kontekstual diarahkan untuk membantu para siswa mencapai keunggulan akademik
penguasaan keterampilan standar, pengembangan sikap, dan moral sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya, asas-asas dalam pembelajaran kontekstual. Asas-asas sering juga disebut dengan komponen-komponen pembelajaran kontekstual, melandasi pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual yang memiliki 7 asas, yaitu yang pertama, konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Nah, menurut Bell tahun 1993, pengalaman konstruktivisme ini merupakan salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses memperoleh pengetahuan itu diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya diatasi melalui pengetahuan diri. Nah, pada akhir proses belajar ini, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak didik melalui pengalamannya dari hasil interaktif dengan lingkungannya. Kemudian, asas yang kedua itu inquiry. Inquiry merupakan proses pembelajaran berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Nah, pengetahuan bukanlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Dalam model inquiry dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan, dan membuat kesimpulan. Kemudian asas yang ketiga itu bertanya. Nah, dalam proses pembelajaran kontekstual, guru itu tidak banyak menyampaikan materi begitu saja, akan tetapi dengan pertanyaan guru dapat memancing siswa untuk menemukan materi yang dipelajarinya dengan arahan dan bimbingan guru tersebut. Nah, kegiatan bertanya tersebut sangatlah penting untuk menggali informasi siswa dalam penguasaan materi pembelajaran, membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, merangsang pengetahuan siswa terhadap sesuatu, kemudian memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan, dan membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sendiri. Asas yang keempat yaitu masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar dalam pembelajaran kontekstual itu menyarankan agar hasil pembelajaran itu diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain, gitu ya. Dalam kelas pembelajaran kontekstual itu penerapan asas masyarakat belajar ini dapat dilakukan melalui kelompok belajar yang dibentuk secara formal maupun lingkungan secara alamiah. Kemudian asas yang kelima itu pemodelan. Yang dimaksud dengan pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru itu oleh setiap siswa. Nah, proses pemodelan ini tidak terbatas dari guru saja, tetapi dapat juga memanfaatkan siswa yang memiliki kemampuan. Dengan demikian siswa dianggap sebagai model. Kemudian asas yang keenam yaitu refleksi. Refleksi adalah penanaman pengalaman yang telah dipelajari kemudian mengurutkan kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran kontekstual, setiap berakhir pembelajaran, guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Biarkan secara bebas itu siswa menafsirkan pengalamannya sendiri gitu, sehingga siswa tersebut dapat menyimpulkan tentang pengalaman belajarnya. Kemudian asas yang terakhir, yang ketujuh itu penilaian nyata. Penilaian nyata ini adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Nah, penilaian yang otentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan meliputi seluruh aspek domain penilaian. Oleh karena itu, tekanannya diarahkan kepada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual. Nah, tahapan dalam model pembelajaran kontekstual ini, yang pertama itu invitasi, eksplorasi, penjelasan dan solusi, dan pengambilan tindakan. Nah, tahap invitasi ini siswa didorong agar mengumpulkan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Bila perlu, itu guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari melalui kaitan konsep-konsep yang dibahas tadi dengan pendapat yang mereka miliki. Kemudian, tahap eksplorasi ini siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki, menemukan
konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, menginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Nah, secara kelompok itu siswa melakukan kegiatan dan berdiskusi tentang masalah yang ia bahas. Kemudian tahap penjelasan dan solusi. Nah, siswa ini memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman, dan ringkasan. Kemudian yang terakhir itu tahap pengambilan tindakan. Siswa dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Selanjutnya, inovasi yang kelima yaitu inovasi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini adalah seperangkat model pembelajaran yang menggunakan masalah untuk mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini memiliki 3 karakteristik dalam pembelajarannya, yaitu yang pertama, pelajaran berfokus pada permasalahan. Maksudnya dalam pemecahan masalah, yaitu pelajaran berawal dari masalah dan pemecahan masalah adalah fokus pembelajarannya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumbuh pada siswa. Maksudnya yaitu siswa itu bertanggung jawab dalam menyusun strategi dan memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga itu guru mendukung proses saat siswa mengerjakan masalah. Maksudnya yaitu guru menuntun siswa dan memberi dukungan saat siswa berusaha memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau PBM ini digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang berkaitan dengan penguasaan isi pengetahuan yang bersifat multidisipliner, penguasaan keterampilan proses dan disiplin heuristik, belajar keterampilan pemecahan masalah, belajar keterampilan kolaboratif, dan belajar kehidupan yang lebih luas. Nah, jenis PBM yang dimaksudkan dalam kurikulum tergantung pada profil dan kematangan siswa, pengalaman masa lalu siswa, fleksibilitas kurikulum yang ada, tuntunan evaluasi, waktu, dan sumber yang ada. Alhamdulillah, materi inovasi bidang kurikulum pendidikan sudah selesai kami jelaskan. Semoga inovasi-inovasi yang ada di Indonesia saat ini tetap dijalankan, dan semoga terus berkembang inovasi-inovasi tersebut supaya mewujudkan dan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila selama kami menjelaskan ada kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.